Oke, bila kita menguasai teknik atau cara kerja dari sebuah rangkaian listrik, tentu kita dapat dengan mudah membuat rangkaian tersebut dan menganalisa kerusakan yang terjadi pada rangkaian tersebut. Seperti apa rangkaian yang dapat membolak-balikan putaran dinamo motor listrik dengan mudahnya hanya dengan tekan tombol tertentu. Di sini kita akan coba kupas tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kelistrikanku TV. Kali ini kita akan membahas soal rangkaian. Tepatnya rangkaian motor listrik 3 fasa 2 arah putaran. Dan kemungkinan kedepannya saya akan membahas soal rangkaian terus ya. Seperti kali ini. Jadi bagi teman-teman yang berminat mengikuti ulasan rangkaian ini, yuk subscribe dulu Kelistrikanku TV. Kenapa buat konten rangkaian listrik? Karena pembahasannya bisa menggunakan animasi. Jadi gak perlu modal ya. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, salah satu jenis motor listrik itu adalah motor listrik 3 fasa. Maksudnya motor listrik tersebut disuplai dengan arus listrik 3 fasa sekaligus. Berbeda dengan motor listrik 1 fasa yang hanya diberi 1 fasa dan 1 netral atau 0. Motor listrik 3 fasa memiliki kelebihan yaitu tenaga yang dihasilkan sangat besar serta efisiensi yang lebih tinggi. Makanya pabrik-pabrik dan gedung-gedung bertingkat menggunakan motor listrik 3 fasa untuk berbagai keperluannya, seperti untuk lift, eskalator, dan mesin-mesin raksasa. Hampir sama dengan membalik putaran motor listrik 1 fasa, pada prinsipnya membalik putaran motor listrik 3 fasa sama saja, yaitu hanya dengan memindahkan posisi suplai arusnya. Misalnya, kabel S untuk kumparan V pada motor diubah menjadi S untuk kumparan W. Dan sebaliknya. Itu saja sebetulnya. Dan mungkin sudah cukup ya pembahasan kali ini. Oke. Intinya, pindahkan posisi kabel pada motor listrik maka arah putaran akan berubah. Nah, yang menjadi soal berikutnya, bagaimana kita memindahkan kabel pada instalasi listrik 3 fasa untuk motor listrik? Apakah kita kerjakan secara manual, yaitu dengan tangan dan alat sederhana seperti obeng dan tangan? Tentu saja hal demikian akan memakan banyak waktu, tidak efisien, serta sangat beresiko. Yang saya ketahui, setidaknya ada 2 metode agar kita bisa memindahkan arah kabel pada motor listrik 3 fasa untuk membalik putarannya. Yang pertama adalah menggunakan cam starter atau ohm starter sebagai saklar TPDT. Yang kedua adalah dengan menggunakan cara semi otomatis dengan rangkaian kendali yang dibekali kontaktor magnet. Cam starter adalah sebuah saklar yang memiliki 3 pole dan 2 throw TPDT. Dengan cam starter kita dapat menghubungkan dan memutuskan arus listrik 3 fasa sekaligus, serta dapat mengatur perpindahan arah arus pada 2 posisi yang berbeda. Agar lebih jelasnya, mari kita buat rangkaian forward reverse ini. Bila sobat lihat, arus 3 fasa diarahkan ke bagian common pole cam starter. R ke posisi pole 1, S ke pole 2, dan T ke pole 3. Kemudian dari arah keluarannya di kontak hubung throw 2, kontak hubung 1 dihubungkan pada motor listrik U, kontak hubung 2 dihubungkan pada motor listrik P,
P, kontak hubung 3 dihubungkan pada motor listrik W. Kembali pada cam starter TPDT, pada posisi throw 1, kontak hubung throw 1 dihubungkan ke kontak hubung throw 1. Kontak hubung throw 2 dihubungkan ke kontak hubung throw 3. Dan kontak hubung throw 3 dihubungkan ke kontak hubung throw 2. Nah, kabel silang inilah yang menjadikan perpindahan arus listrik dan mengubah arah putaran motor. Perhatikan cara kerjanya. Arus listrik RST masuk ke cam starter. Ketika cam starter diarahkan ke posisi 1, maka arah listrik RST mengarah ke motor listrik dan tetap dalam kondisi RST. Motor listrik 3 fasa berputar forward. Bila kita arahkan saklar ke posisi 2, maka arus listrik mengalir seperti ini. RTS, terjadi perpindahan arah kabel pada kumparan motor listrik yang menyebabkan putaran motor listrik 3 fasa menjadi reverse. Itu cara pertama, yaitu dengan menggunakan cam starter sebagai saklar TPDT. Nah, cara kedua adalah dengan menggunakan kontaktor magnet. Kenapa menggunakan rangkaian kendali kontaktor magnet? Sebab sistem kendali akan jauh lebih aman. Kita lebih mudah mengendalikan dan bisa dibuat rangkaian otomatisasi dengan timer. Bisa juga ditambahkan fitur lain seperti lampu indikator, watt, volt, dan ampere meter. Ditambahkan PLC controller dan lain sebagainya. Kira-kira beginilah rangkaian tenaganya. Kita bisa memindahkan arah putaran dinamo motor listrik 3 fasa dengan memindahkan kabel arus kontaktor 1 yang berbeda dengan arah arus kontaktor 2. Arus listrik RST dari MCB bisa diarahkan ke kontaktor 1. Pada kontaktor 1 diarahkan saja langsung ke motor listrik 3 fasa. Pada kontaktor 1 arus juga ditambahkan ke kontaktor 2. Nah, pada keluaran kontaktor 2 perhatikan baik-baik. Arus S berpindah posisi dengan arus T. Inilah yang menyebabkan perpindahan kabel dan membalik putaran motor listrik 3 fasa. Mari kita lihat detailnya. MCB on. Arus listrik masuk ke kontaktor magnet 1 dan 2. Kontaktor magnet 1 on. Arus diteruskan ke motor listrik dengan posisi RST. Motor listrik berputar. Ketika kontaktor magnet 2 on dan kontaktor magnet 1 off, maka arus listrik akan mengalir dari kontaktor magnet 2 ke motor listrik 3 fasa dengan posisi RTS. Motor listrik berputar reverse. Lalu bagaimana membuat sistem kendali motor listrik 3 fasa berputar bolak-balik atau forward reverse? Perhatikan slide ini mengenai bagaimana membuat rangkaian agar kontaktor 1 dan kontaktor 2 bisa bekerja tanpa saling tumpang tindih akan dibahas setelah ini.